Oke, teman-teman, sekarang lanjut lagi. Tadi kepotong. Ini kelihatannya IG ya. Ada waktu kan. Oke, teman-teman langsung bergabung lagi. Silahkan Teh dilanjut tadi mengenai faktor-faktor apa yang kiranya mempengaruhi itu. Oke. Nah, jadi gini, yang akan mempengaruhi tadi ya saya flashback lagi. Jadi seringkali mindsetnya gitu ya, ketika kita sudah menikah itu kita dalam posisi titik. Posisi titik itu kita jadi berhenti untuk berproses, berhenti untuk mengupgrade diri, berhenti untuk berilmu, berhenti untuk ibaratnya meng-up kemampuan, capaian kita dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan bisa jadi kenapa sih misalkan kita stagnan menjalani pernikahan. Nah, makanya faktor untuk bisa saja gitu ya visi pernikahan itu berubah dan sebagainya. Faktornya apa? Faktornya adalah ketika kita mau mengupgrade diri kita, mau menambah ilmu kita, mau kita mencapai kualitas diri kita yang terus menerus gitu ya, yang mau kita up dalam kehidupan kita. Nah, itu yang bisa merubah. Contohnya kan ketika misalkan dalam perjalanan pernikahan ya, di awal pernikahan bisa jadi kan banyak ya sekarang mungkin artis-artis hijrah yang awalnya nggak berhijab dan sebagainya gitu ya, kan seperti itu ya. Pasti di awal pernikahan itu mereka nggak ada kepikiran sama sekali untuk untuk dia itu punya visi pernikahan menuju akhirat, nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi dalam perjalanan karena mereka semakin bertambah keilmuannya, bertambah kualitas dirinya, mengupgrade dirinya dan sebagainya gitu, akhirnya mindsetnya jadi berubah. Oh iya, visi pernikahan yang harus saya capai adalah ini, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah apa sih faktornya? Sekali lagi faktornya mau bertambah ilmu apa enggak, mau bertambah kualitas diri apa enggak, mau mengupgrade diri apa enggak. Nah, itu yang akan merubah visi pernikahan kita ke depannya semakin bertambah ya, bukan malah semakin menurun gitu ya. Bukan mencapai titik tadi, tapi terus ke depannya seperti apa gitu. Oke, berarti emang ini ya, mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi hal komunikasi juga ya Teh, saya rasa ya. Maksudnya komunikasi orang antar suami istri ya gitu kan, pasangan antara si suami dan istri. Terus karena kalau memang mencontohkan artis kan memang unik ya, mereka kan ibaratnya seringkali cari sensasi juga kan ya itu. Nah, iya betul. Kalau ini kalau saya justru malah di awal ya, komunikasi itu harus menjadi benteng dari awal, Mas Sofian. Itu penting banget. Itu nggak ada pernikahan gitu ya akan ibaratnya jadi neraka ketika komunikasinya jelek, enggak. Jadi pernikahan itu memang harus dari awal, harus baik dari awal. Oke. Gitu. Faktornya dibangun dengan landasan itu ya Teh ya. Nah, dengan landasan itu jelas ya gitu ya. Oke. Nah, kalau ini Teh, mungkin teman-teman sembari menunggu tadi ada pertanyaan lagi? Tadi kehapus ya kayaknya. Enggak ya. Oke. Iya, aku putus. Kalau tadi kan kita ibaratnya sudah hampir komprehensif ya. Ada yang persiapan diri katakanlah, ada yang harus dipersiapkan secara diri, ada yang berkaitan dengan trik bagaimana ke orang tua gitu. Nah, ini saya kembali lagi ketarik ke diri ya itu ya. Nah, gimana kan ada juga nih Teh, ada juga yang ibaratnya gimana kok mau menikah? Wong saya aja tidak ada yang mendekati itu. Saya aja tidak ada calon gitu. Nah, mungkin kalau cowok, mungkin mayoritas cowok adalah orang yang ibaratnya nembak kan ya orang lah. Oh, saman mau nggak? Kamu mau nggak gitu kan? Orang yang ibaratnya siap di situ. Kan itu juga masalah mental juga ujungnya nanti kan. Lebih reaktif kalau laki-laki. Ada kecenderungan lebih besar untuk mengungkapkan kayak gitu. Nah, kalau cenderung ini ke wanitanya Teh, katakanlah beberapa kali mungkin ya ini mungkin faktor lingkung juga circle besar dan lain-lain, tapi kok agar ini menarik ya gimana Teh itu menarik mendekatkan yang lain ke kita gitu gimana? Oke. Nah, jadi gini, penting banget ya sebenarnya buat perempuan. Sebenarnya nggak ada salahnya perempuan itu mengajukan lamaran, tapi kan memang tidak lumrah ya di kalangan masyarakat kita, lebih banyak laki-laki gitu ya. Tapi memang nggak ada salahnya Mas, nggak ada salahnya cerita dalam Islam itu nggak ada laki-laki yang harus menyampaikan duluan, nggak gitu.
perempuan pun boleh. Seperti Khadijah radhiyallahu anha kan seperti itu ya. Nah, tapi gini, gimana sih caranya supaya perempuan tuh bisa menarik gitu ya, menarik, maksudnya menarik tuh dalam arti menarik jodohnya lah gitu, jodohnya gitu. Nah, sekarang gini, saya tanya Mas Sofyan, kenapa Mas Sofyan tuh tertarik sama Debela sebagai istri sekarang? Ini penting nih, ini. Iya, dibalikan saya. Oke. Kalau itu panjang, maksudnya kalau itu memang awal apa ya? Karakternya. Apa ya? Ini cocok satu dengan apa ya? Saya bisa untuk mencapai dengan dia gitu. Itu secara umumnya gitu. Secara umumnya saya yakin dengan dia saya akan bisa untuk ini mencapai tujuan pernikahan kayak gitu. Berarti kan apa yang membuat Mas Sofyan yakin kan berarti misalnya karakternya kan, karakter Bella tuh ternyata pinter, baik, kan gitu kan? Seperti itu. Nah, makanya, betul kan? Nah, makanya gini, gimana sih cara ketika misalkan Mas Sofyan melihat Bella sebelum menikah itu kan, oh iya, nih Bella ini sebagai jodoh potensial nih. Nah, betul nggak? Nah, coba bayangkan kalau Bella itu misalkan cuman lingkupnya cuman di rumah aja, cuman lingkupnya cuman di lingkungan rumahnya aja, nggak keluar kemana-mana, nggak menunjukkan dirinya, nggak menunjukkan kemampuannya, nggak menunjukkan kecerdasannya, nggak menunjukkan bakatnya dan sebagainya gitu ya. Kan Mas Sofyan nggak akan nggak ada kesempatan untuk bertemu gitu ya, nggak ada kesempatan untuk tahu karakternya seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya salah satu yang paling penting buat para perempuan gitu ya, di sini yang jadi catatan itu kita penting untuk menunjukkan apa sih yang jadi kemampuan kita. Jadi pas laki-laki lihat itu tuh langsung klik gitu loh, langsung oh ini cocok nih buat jadi ibu buat anak-anakku misal. Kenapa? Karena dia itu lembut banget sama anak-anak. Oh, dia itu ternyata santun. Oh, ternyata dia itu penyayang sama orang tua. Oh, ternyata dia itu gitulah. Karena apa? Karena kan laki-laki melihat gitu. Laki-laki melihat kira-kira pasangan potensialnya itu siapa? Dengan karakter apa? Nah, akhirnya itu yang membuat dia yakin. Makanya sekali lagi, yang perempuan nih jangan sampai diam di rumah aja gitu ya. Itu penting banget kita berorganisasi, bermasyarakat, membaur gitu ya. Membaur untuk salah satunya untuk memperluas kolam gitu ya, memperluas kolam untuk ketemu dengan pasangan kita. Nah, gitu. Itu jadi penting banget. Emang ini ya Teh, tidak dipungkiri bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali ya. Maksudnya katakanlah lingkup lingkup pertemanan, lingkup mencari ilmu kayak itu akan tetap circle-nya nggak jauh-jauh dengan apa yang kita ini ya. Ya. Kalau lingkupnya ibaratnya orang-orang yang ya mohon maaf tidak mendeskrit ya ibaratnya, tapi tetap itu mempengaruhi banget ya Teh ya. Maksudnya kita mencari apa itu ya harus di tempat yang mana kayak gitu kan logikanya ya kan. Nah, betul. Nah, menarik juga itu Teh. Dan ini Teh, ini ada kalau bahas pernikahan itu memang cepat ya Teh. Gak kerasa ini udah mau 1 jam ya. Gak kerasa dan mungkin selain gak kerasa memang ini Teh ya. Selain ikut-ikut kelas itu paling ngena adalah praktek ya, biar merasakan apakah itu ya apa yang kita sampaikan ini nggak ibaratnya apa ya, nggak hapus-hapus ya kan masih orang. Soalnya dulu saya juga merasa tadi Teh, saya kembali ke saya, oh iyakah, apakah memang mampu, apakah iya masih saya tambah referensi, tambah cari buku tentang bab pernikahan, tambah bab kayak gitu, oh tapi oh iya ini titik goalnya kayak gitu selain yang menenangkan kayak gitu. Itu emang ngaruh sih Teh kayak gitu. Nah Teh, ini saya tanya lagi nih, kan mungkin kalau saya kan dengan Bella kan masih mending nih, kita satu budaya, satu sama-sama Jawa kayak gitu lah. Kan kita tidak mungkiri ada orang yang beda wilayah. Karena kalau di beberapa masyarakat ya, di beberapa masyarakat ada yang meyakini bahwa oh jangan ini kita itu beda nih, beda kebudayaan, biasanya beda ini jangan kayak gitu. Nah, mensikapi mungkin bukan orang tua kita katakanlah, mungkin ataupun mungkin saudara, ataupun itu kan bisa mempengaruhi Teh.
itu gimana untuk meyakinkan? Walaupun memang yang sebenarnya kan faktor penting dari kita menikah adalah restu orang tua, itu kan udah clear sih ibaratnya udah bisa melaksanakan kayak gitu. Nah itu gimana teh untuk mensikapi hal itu berkaitan dengan Ya, beda wilayah itu? oke. Jadi sebenarnya gini Mas, dalam kita menentukan kriteria pasangan, selain tadi kriteria utama tadi ya, baik akhlak agamanya, itu yang paling penting juga adalah sekufu. Kalau dalam bahasa itu ya, sekufu. Sekufu itu apa? Sekufu itu setara, sama gitu ya. Eh, Semakin banyak kesamaan, akan semakin klop, akan semakin eh, apa namanya? Kita bisa lebih adaptif. Nah, lebih banyak adaptifnya. Nah, gitu. Nah, ketika misalkan ada orang yang dia itu misalkan kebudayaan itu menjadi prinsip, oh kamu tuh harus nikah sama orang Sunda lagi, oh kamu harus nikah sama orang Jawa lagi, oh kamu harus nikah sama orang Bugis lagi, misalkan seperti itu. Ketika misalkan itu sudah menjadi prinsip, itu tergantung kita ya, tergantung masing-masing dan itu nggak bisa disalahkan juga karena ketika kita sudah berbicara budaya itu kan berbicara kebiasaan yang sudah mengakar gitu ya, yang sudah mengakar. Nah, maka ketika misalkan perbedaan budaya, perbedaan ormas, perbedaan pendidikan itu sudah menjadi prinsip, maka ya udah kita tinggal penuhi aja Mas. Karena ada loh yang kayak gini. Misalkan ada orang itu yang dia itu saya tuh harus nikah sama orang Muhammadiyah lagi. Oh, saya harus nikah sama orang NU lagi. Tapi kan ada orang tuh yang lebih cair ya. Misalkan ketika misalkan oh iya nggak apa-apa saya nanti nikah sama orang NU nggak apa-apa, nanti tinggal kita diskusikan seperti itu dan sebagainya kan gitu. Nah, makanya tinggal nanti ketika misalkan di perjalanan ada hal-hal yang harus dibicarakan, itu kita tinggal diskusikan lagi gitu. Nah, tapi kan kita mau nggak menerima konsekuensinya, konsekuensi untuk membicarakan lagi, lebih adaptif lagi. Misalkan kita kan lihat contohnya ya yang nggak terbiasa kunut, misalkan lihat pasangan kita kunut, ini kan wah ini dalam hati kita kan wah ini nggak sesuai sunnah nih, wah ini misalkan seperti itu ya, itu kan kita jadi lebih banyak lebih banyak kedumelnya, atau misalkan kita jadi malah berdebat sama pasangan kita jadi lebih banyak menasihati pasangan kita, ibaratnya kita jadi pasangan yang nyebelin lah gitu, yang ibaratnya itu sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan pasangan kita melakukan itu, misalkan seperti itu. Nah, makanya yang paling penting ketika misalkan budaya ormas sesuai bukan masalah, maka kita harus perbanyak ruang diskusi. Tapi semakin banyak kesamaan kita dengan pasangan kita, itu kita akan lebih banyak adaptifnya. Kita akan bisa lebih beradaptasi dengan pasangan kita. Nah, gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semakin kita sekufu dengan pasangan kita, akan semakin mudah kita membicarakan hal-hal yang lainnya gitu daripada perbedaannya. Seperti itu. Berarti memang itu juga cukup ini ya Teh, cukup mempengaruhi ya. Maksudnya hal itu harus disampaikan di awal katakanlah ya. Baik nanti dari laki-laki maupun pihak perempuan, bisakah menerima kayak gitu dari keluarga, atau betul tidak kayak gitu, itu tetap harus dikomunikasikan di awal-awal kayak gitu ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan ternyata Teh, dari Mbak siapa ini? Teh, kalau misalnya tadi Teteh bilang menunjukkan diri supaya dilihat. Nah, namun terkadang orang hanya menunjukkan baik di depan saja. Saat di beda lingkup, dia menunjukkan sifat beda lagi. Bagaimana itu? Jadi mungkin ini ya, mungkin langsung saja dijawab Teh. Ya, jadi gini. Jadi definisi akhlak itu adalah sikap spontan kita terhadap terhadap masalah yang kita alami. Contohnya gini lah. Contohnya ketika misalkan Mas Sopian itu ada hal yang membuat Mas Sopian marah, itu kan kita dapat punya dua pilihan. Apakah memang kita pada saat itu juga kita bisa marah, atau kita bisa menahan emosi kita. Nah, itu kan tergantung kebiasaan kita. Ada kan orang itu terkenal emosional, ada orang itu kan terkenal sabar, ada orang itu yang terkenal dia itu bisa kalau menghadapi situasi. Karena apa? Karena yang orang lihat di keseharian, dia memang seperti itu ketika menghadapi masalah, kan itu contohnya. Nah, makanya ya, ketika misalkan tadi pertanyaan tadi, itu kan dia misalkan bisa berbuah sikap dan sebagainya. Nah, makanya kita lihat pada ketika posisi dia ketika dalam situasi tertekan, situasi dalam masalah, situasi dia misalkan berhadapan dengan banyak orang, kira-kira sikapnya seperti apa? Itulah yang menunjukkan dirinya.
Nah gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam kita mengambil data penelitian itu kan tidak hanya cukup data primer, tapi data sekunder pun kita penting banget. Misalkan kita tanya orang-orang sekitar dia gimana, dia kesehariannya seperti apa. Nah gitu kan. Nah itu penting juga gitu. Oke, berarti Seperti itu, ya. pengumpulan datanya itu harus lengkap ya Teh. Maksudnya Nah selain gitu. saya rasa tetap itu kayak Teh terlihat ya. Maksudnya secara akhlaknya, secara tindak tanduk lakunya itu orang itu dibuat-buat dengan yang natural itu akan Nah betul. secara apa ya? Secara jelas. Nah, Orang ibaratnya betul. yang cenderung dibuat-buat itu tidak akan bertahan lama gitu. Nanti Nah ada di betul. titik Nah itu. kelihatannya seperti itu. Nanti ada garis Nah temunya itu kayak enak banget. baik wanita maupun Nah, perempuan terlihatnya ya Teh. Oh nah ya itu Teh, ini enak banget. Nah. ada, wah ini udah jamnya cepet banget ya Allah. Ini kayak ada yang bertanya tapi tidak mau untuk disampaikan anunya. Bagaimana menghadapi, ini ada langsung saja pertanyaannya Teh ya. Bagaimana menghadapi ketakutan tidak bisa berkarir atau berdaya ketika sudah menikah sebagai perempuan? Apakah ketakutan tersebut termasuk indikasi belum siap menikah? Gitu Teh. Jadi Ya. apakah itu hal menjadi hal belum kita siap menikah atau itu berkaitan dengan mental juga tadi? Itu seperti apa Teh? Ya. Nah, jadi sebenarnya gini, segala sesuatu itu kan masih bisa kita bicarakan, kita cari jalan keluar, gitu ya. Ketika misalkan persoalannya kita banyak ketakutan, banyak kecemasan dan sebagainya, nah coba cari cara, cari cari jalan keluarnya. Contohnya gini, apakah memang apakah memang setelah menikah itu misalkan ya kita punya pilihan yang nggak bisa berkarir dan sebagainya. Nah itu tergantung apa? Tergantung nanti pasangan kita. Tergantung pasangan kita. Nah makanya salah satu kesepakatan ketika sebelum menikah itu adalah kita penting membicarakan boleh nggak setelah menikah itu kita berkarir atau enggak. Ketika misalkan calon suami itu mengatakan gini, enggak, kamu saya hanya ingin pasangan saya itu harus diam di rumah, harus jagain anak misalkan, nggak boleh untuk berkarir, biar saya mencari nafkah misalkan, kan ada ya yang saklek seperti itu ya. Nah berarti ketika misalkan seperti itu ya udah berarti nggak cocok, udah delete aja gitu, tinggal cari lagi atau menunggu yang lain gitu. Jadi makanya ya sebelum menikah itu kita harus ada pertanyaan-pertanyaan pernikahan yang salah satunya menanyakan itu, boleh nggak kira-kira ketika istri berkarir atau ketika istri misalkan untuk bekerja di luar itu kan ada ya yang perempuan itu menjadi prinsip. Ada juga suami yang ketika misalkan dia berprinsip si pasangannya itu boleh berkarir atau enggak. Nah seperti itu. Makanya ketemu enggak nih ketika ta'aruf, ketika kenalan. Kalau enggak ya udah, berarti itu enggak cocok. Ketika itu sudah jadi prinsip ya catatannya, kecuali kalau masih dibicarakan. Misalkan kan suaminya mengatakan gimana kalau kamu misalkan nanti jualan online aja misalkan, atau seperti apalah, itulah pembicaraannya nanti ke depan seperti itu gitu. Oke, berarti ibaratnya ini ya Teh, kita tidak menjadi ibaratnya, oh aku akan merubah full, tidak punya hak kuasa ibarat itu ya, ibaratnya tetap memberikan komunikasi. Ya. Ketika memang dari awal, oh dirasa ini tidak itu lagi ya, kembali lagi ke frame ya, satu visi. Ketika nggak satu visi ya udah, memang harus ibaratnya udahi aja kan kayak gitu ya. Iya betul. Ya jangan dipaksakan aja mas gitu, gampangnya. Oke. Ini sembari kita agak lewat sedikit ya nanti Teh. Maaf ya, ini sedikit ya. Karena ada pertanyaan bagaimana cara survive dihantam mental yang diberikan ke anak atas tidak kepercayaan dari anggapan kedewasaan tersebut. Mungkin itu tadi sudah ya Teh. Sudah dijawab mungkin oleh Teh. Ya betul. Ya, tadi soal kita membangun kepercayaan dulu sama orang tua, pelan-pelan harus mandiri gitu ya. Ya, ada ibaratnya trik-triknya dulu, ibaratnya apa ya, meyakinkan ibaratnya ya, meyakinkan ke orang tua bahwa diri kita itu mampu, diri kita itu survive kayak gitu. Nah, ini mungkin yang lain mungkin sebelum mengakhiri ada pertanyaan yang ingin ditanyakan.
Nggak kerasa ya udah 1 jam lagi. Ya, nggak kerasa, dan memang bab nikah itu cenderung orang-orang mungkin agak tabu ya, takut untuk membicarakan. Wah, umur segini, jadi masyarakat itu menganggap bahwa pernikahan itu hal yang nggak boleh untuk didiskusikan, menurut saya itu. Iya, Jadi betul. Kamu bahas kalau ijek nom kayak gitu. Jadi padahal kayak ini kayak apa ya, pendidikan nikah, pendidikan seksual itu harus, saya rasa perlu untuk ketika sudah memasuki dewasa awal itu sangat perlu sekali sih. Maksudnya remaja pun sangat perlu. Makanya ini tugas high counselor ini. Bersama-sama. Nanti ya, saran saya nanti salah satu yang jadi tema high counselor itu ini Mas, tema tentang mengelola keuangan buat usia-usia dewasa awal ini. Karena kan bayangkanlah dulu salah satu saya juga ya termasuk ketika misalkan dulu jomblo itu kan itu spot keuangan tuh pokoknya sehari bisa habis sekian, sebulan itu bisa habis sekian dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah menikah itu kita akan berpikir panjang gitu ketika menghabiskan hal-hal yang hura-hura seperti itu. Nah gitu, saya tuh kadang mikir, wah kalau dulu bisa ditabung emas, kalau dulu saya bisa nabung ini, wah ini dapat berapa ini, gitu loh. Nah gitu, jadi penting banget nanti untuk bahas ya, nanti high counselor bahas tentang kecerdasan finansial gitu. Oke, itu memang sekarang sangat sangat juga korelasi sangat relate sekali dengan berhubungan pernikahan itu. Nah betul. Ada pertanyaan Teh, mohon maaf ya, ada satu ini. Mungkin ini terakhir ya teman-teman, atau terakhir untuk pertanyaan karena juga waktunya tadi. Teh, gimana caranya menyikapi di saat kita akan melamar dan sudah dalam hitungan hari tiba-tiba si perempuannya ragu dan menjauh, sedangkan orang tua sudah tahu kabar baik itu. Nah, itu gimana Teh? Itu kayak baru melamar ya? Ya, sudah melamar, jadi mungkin ini sudah klop waktunya, tapi tiba-tiba si ceweknya Teh dalam hitungan hari tiba-tiba perempuannya malah dan nggak komit kayak gitu. Ya, oke. Jadi gini, tadi ya saya jadi catatan, jadi garis besar juga. Tadi apa tuh kata Mas Sofian tuh nggak ada ini tuh tanpa liku-liku tanpa perjuangan gitu ya? Apa Mas? Iya, tanpa perjuangan dan susah payah ibaratnya awal-awal. Nah gitu. Ya, ya bisa jadi itu memang salah satu ujian. Tapi bisa jadi itu jadi salah satu tanda dari Allah SWT gitu ya. Ya itu kan macam-macam, kita nggak tahu ya, hal yang gaib ya. Kan kita nggak tahu apakah memang si perempuan itu apakah nanti benar-benar jadi jodoh kita apa enggak. Tapi yang pasti gini, coba pastikan dulu ya ke si akhwat ini, apakah memang mau lanjut apa enggak. Tegas, kita harus tegas. Karena apa? Ketika misalkan ibaratnya kita banyak digantung gitu ya, itu nanti kita juga akan menggantung perasaan kita sama calon pasangan kita. Oh ini kita kan jadi banyak mengandaikan, nanti orang tua gimana ya, nanti kalau udah ketahuan gimana ya dan sebagainya. Nah, dan gini, ketika misalkan kita dalam proses gitu ya mengalami kegagalan, ya itu jangan ya pasti ada sakit hati juga ya, tapi itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pasangan kita, udah titik. Gitu. Jadi contohnya gini, calon pasangan kita misalkan kita sudah berproses sama dia, ternyata dia itu ternyata aslinya kasar gitu ya, tapi kita nggak mau kita susah melepaskannya. Tapi dalam prinsip kita, misalnya kita nggak mau dapat pasangan yang suami yang kasar misalkan, seperti, atau misalkan kita ada aib-aib yang menurut kita prinsip gitu ya, yang itu ketahuan sebelum pernikahan, akhirnya kita merasa ragu dan sebagainya, misalkan seperti itu. Akhirnya kita jadi menolak gitu ya, untuk menikah sama dia. Ya udah, ketika misalkan kondisinya seperti itu, ya kita tegas mau lanjut apa enggak. Kalau misalkan enggak lanjut, ya kita tinggal cari dan berproses lagi sama orang lain atau sama proses yang lainnya gitu. Jadi jangan memaksakan gitu. Jadi ibaratnya ya jangan memaksakan pasangan kita lah gitu. Jadi kita berdoa, berikhtiar, istikharah kita juga ya seperti itu. Mumpung perjalanannya belum jauh. Jangan sampai justru pas sebelum nikah
malah ragu. Coba itu lebih gawat yang mana coba? Nah gitu. Berarti ya teh, di satu sisi itu ada hikmahnya dilihatkan Nah mungkin ya. gitu. Satu Nah sisi, betul. oh dilihatkan itu memang yang bukan terbaik untuk kita ya. Maksudnya kalau ambil Nah hikmah, betul. berapa hikmah yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Oh di satu sisi, oh ternyata itu bisa untuk mungkin tidak bisa menjudge dianya, tapi juga balik refleksi kita ya. Mungkin adakah Nah yang betul. kita itu, adakah yang memang harus kita belum uh, pas dalam prosesnya, mungkin itu kan juga mempengaruhi saya rasa teh ya. Nah betul betul. Teh ini pertanyaan terakhir ini, mungkin ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan ini teh, berkaitan dengan berapa lama kayak gitu dan gimana caranya untuk ini kan seringkali kan mungkin karena famous ya mungkin ya karena famous mungkin ada satu orang yang satu sisi cewek yang dia bingung didekatin sama siapa tapi ada satu sisi mungkin cewek yang terlalu banyak yang dekatin ya katakanlah ya maksudnya terlalu banyak terus dia bingung untuk menentukan nah itu gimana batasannya untuk tidak melukai kan kita tidak ada ibaratnya gini ya hidup ini tidak mungkin tidak ada yang melukai orang lain ataupun mungkin gini kita tidak bisa menyenangkan orang banyak apa ya orang lain ya gitu. Tidak semua orang kita bisa menyenangkan gitu ya Teh. Ada satu sisi orang yang mungkin ke saya aja ya, mungkin Sufyan itu gini ataupun mungkin ada yang Sufyan itu gini. Kan kita tidak bisa memaksakan yang eksternal katakanlah gitu. Nah, batasannya itu gimana Teh? Untuk mungkin cenderungnya ya ini untuk bukan hanya perempuan ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu gimana untuk di batasan itu untuk ya laki-laki pun tidak mem-PHP katakanlah banyak yang didekatin tapi tidak ada yang diseriusin ataupun sebaliknya perempuan pun banyak yang dia menerima untuk dia memberikan sinyal tapi dia juga tidak memberikan serius kan itu sering kan Teh sering terjadi perspektif katakanlah saya chat Teteh nih kan ataupun dekatin Teteh ada sinyalnya mungkin kan karena orang yang jatuh cinta itu kan cenderung mentafsirkannya beda dengan yang dimaksud kan Teh Iya itu betul. wah ini Teh Ledi bales berarti ada peluang nih padahal dari sisi Teh Ledi ya cuman balesnya karena sebatas menghargai ya. Nah, Iya itu betul. gimana untuk dibatas itu gitu. Ya. Jadi gini, usia-usia dewasa awal harusnya memang kita itu sudah mulai bukan lagi main kode-kodean gitu ya. Bukan main kode-kodean, bukan lagi main ibaratnya ya untuk diajak main dan sebagainya bukan. Tapi justru makanya ini perlu kembali lagi ya ketegasan ke dalam diri sendiri. Misalkan ada orang yang deketin, itu maksudnya untuk apa? Karena kan kita sudah bukan lagi anak-anak SMA yang ada adik kakaan, bukan lagi ayah bundaan kan gitu ya. Kalau misalnya seperti itu apa bedanya sama anak-anak remaja gitu. Nah, karena usia-usia dewasa awal itu adalah usia kita serius memikirkan masa depan, maka sudah ibaratnya dalam tanda kutip ya sudah nggak pantas lagi kita untuk main kode-kodean seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan serius kira-kira kalau misalkan ada orang yang deketin mau seperti apa? Kamu mau lamar saya atau enggak? Ya udah kalau enggak ya sudah. Nah gitu. Dan yang perempuan pun gitu ya. Adabnya ya yang perempuan ketika misalkan ada yang melamar gitu ya, yang melamar jangan juga misalkan si A melamar diterima, si B melamar diterima, si enggak jangan seperti itu. Jadi dalam sebuah hadis itu dikatakan kalau misalkan ada seseorang yang melakukan ta'aruf, kita jangan dulu menerima orang yang di luar orang yang ta'aruf tadi. Nah, gitu. Jadi selesaikan prosesnya sama si dia mau diterima apa enggak. Kalau enggak ya baru boleh diterima proposal yang lainnya. Nah, gitu. Jadi makanya sekali lagi kenapa sih kita harus menikah dengan ilmu gitu ya? Kenapa kita harus memahami gitu ya tugas-tugas ke dewasa awal seperti apa? Supaya apa? Supaya kita mulai fokus dan menata gitu ya. Apa sih yang harus menjadi prioritas masa depan kita? Apa yang mau kita lakukan sekarang ini? Apa yang menjadi fokus kita nanti ke depannya? Dan apa yang mau kita capaikan gitu. Seperti itu. Itu ya yang jadi renungan kita ke depannya seperti itulah ya. Siap. Oke Teh. Memang sangat ini ya, sangat kompleks dan sangat kalau berbicara pernikahan jujur. Jadi mungkin yang disampaikan Teteh ataupun yang saya sampaikan tadi mungkin itu kan dari sudut pandang ya. Berarti teman-teman lagi tidak bisa kita memaksakan, tapi mungkin teman-teman akan percaya ketika teman-teman sudah mengalami, gitu ya. Karena itu betul. Pernikahan itu saya rasa apa ya, bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang harus tetap harus dilaksanakan. Maksudnya harus
agar tahu dan agar membuktikan apa yang disampaikan, mungkin yang disampaikan Teteh khususnya tadi ya, dengan beberapa pengalaman dari saya, itu harus memang harus dilakukan kayak gitu. Dan menikah pun salah satu katakanlah itu ya, bersunnah. Dan yang penting itu tadi, tidak terburu-buru, tidak karena orang tua, bukan karena teman, ataupun bukan karena apa, tapi karena sudah siap. Dan siapnya orang itu juga tidak tergantung umur, katakanlah itu ya. Jadi mungkin betul. ada orang yang menikah di usia 20 tahun, ya nggak masalah kalau ketika dia memang siap. Ada yang menikah di usia katakanlah 30 tahun, kalau memang itu dirasa dia siapnya di sana, juga tidak masalah kayak gitu ya. Karena pandangan-pandangan orang, ya itu tadi, kita tidak bisa memaksakan pandangan orang, dan kita tidak bisa untuk membahagiakan semua orang kayak gitu. Dan mungkin momentum bahwa orang yang kamu target ketika tinggalkan atau tinggalkan itu kan ya, itu memang kamu akan mengikhlaskan atau memang kamu akan berupaya untuk menghalalkannya. Betul, momentum itu penting, momentum tuh Mas. Momentum juga mengaruh ya, maksudnya karena apa ya Teh, menurut saya ketika kita, kalau ini anak-anak teman-teman kuliah ya, kalau teman-teman mungkin mayoritas ini para mahasiswa, ketika kita sudah sudah keluar dari mahasiswa, itu sangat susah Teh. Maksudnya lingkup kita itu akan lebih sempit, orientasi kita juga akan terbatasi oleh pekerjaan, jadi menurut saya waktu yang tepat untuk mencari sebanyak-banyak, maksudnya observasi, itu adalah masa-masa kuliah. Pantesan dapatnya yang di kuliahan ya Mas. Jadi kayak aktif ya, maksudnya, tapi orientasinya jangan ke situ dulu katakanlah ya, maksudnya ketika betul. Bukan menjadi prioritas utama, tidak, tapi sambil menyelam ya dapat yang lainnya lah. Katakanlah ya, betul. Kan cari harus ya. Karena apa ya, menurut saya benar-benar susah Teh, kalau udah lewat di fase 25 itu circle-nya akan berkurang ya. Tapi betul. Nanti ini juga bisa untuk komunikasi sama Teteh, dan saya ini ucapkan terima kasih Teh. Mungkin ada closing statement dari Teteh untuk pada pagi hari ini. Tapi menarik itu yang disampaikan Mas Sofian yang terakhir. Makanya nih buat teman-teman ini hubungi lagi ya teman-teman kuliahnya dulu yang potensial, kira-kira siapa gitu. Ya gitulah. Jadi sebenarnya dari pembicaraan kita panjang lebar, memang soal pernikahan itu memang nggak ada habisnya. Dan yang paling penting, saya tuh selalu menekankan di setiap kelas saya, setiap apapun yang saya sampaikan dalam pernikahan, yang paling penting itu adalah kita mengilmui supaya kita nggak gelap gitu ketika menghadapinya. Kan beda ya orang yang melihat sama yang enggak, kalau kata Al-Quran kan gitu. Beda sama orang yang dia itu buta matanya, sama orang yang melihat tuh beda. Kalau orang yang, tapi ini sentilan bahwa beda orang yang dia itu mengilmui sesuatu dengan yang tidak gitu. Nah makanya ketika kita mengilmui sesuatu, khususnya dalam hal ini adalah pernikahan, insya Allah kita akan bisa menjalani pernikahan itu lebih enjoy, lebih tenang, lebih terprogram, tahu perencanaan masa depan dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan kapan sebaik-baiknya mempersiapkan? Sekarang juga. Kalau teman-teman sekarang di usia 18 tahun sekarang, misalkan ya yang ikut sekarang ini usia 18 tahun, persiapkan dari mulai sekarang. Saya pun gitu. Jadi saya tuh usia SMA itu sudah baca buku parenting setebal ini, gitu ya. Karena memang saya senang gitu. Ya saya senang, makanya di awal-awal pernikahan saya sudah mengisi banyak kajian ibu-ibu tentang parenting dan sebagainya. Karena fokus saya semenjak SMA adalah itu tentang parenting gitu ya, dan sebagainya. Saya suka banget gitu ya. Nah termasuk dalam pernikahan. Jadi tonton sebaik-baiknya mempersiapkan pernikahan sekarang juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita abailah tentang pernikahan ini, karena ini bagian dari perencanaan masa depan kita. Dan ini juga ya, mungkin tidak rugi beratnya ya, tidak akan rugi, dan itu ilmunya kita akan pakai entah kapan itu akan terpakai. Nah itu dia. Tidak akan merasa rugi kita mempelajari hal itu ya. Betul. Katanya ini Mas Sofian di save ini, jangan lupa di save nih, ada yang minta di save. Iya ini deh, udah saya save, nanti saya kirimkan Teteh juga. Ya nanti di Instagram aja sih, nggak apa-apa. Nggak usah dikirim. Teman-teman juga ini
Jangan lupa tadi acara ini bisa terselenggara karena ada support dari High Counselor dan kelas Lady Farhana. Dan apalagi ini Teledi akan mengadakan ya Teh, ada Ya, insya serba-serba. Allah. Nah, itu teman-teman yang juga akan mengikuti pada tanggal 1 dan 2 Mei. Silahkan untuk bergabung. Kemarin ini Bella juga sebelum kita hari H itu pernah mengikuti Teh. Jadi saya sempat diskusi Oh juga iya. minggu sebelum kita akad. Nah, Wow, teman-teman juga gabung ataupun follow IG-nya Teledi. Jadi langsung saja follow IG-nya Teledi dan juga ada untuk mengikuti kelas pranikahnya. Nah, itu bisa di kelas Lady Farhana, itu di situ lengkap. Jadi teman-teman bisa untuk join dan untuk mempersiapkan yang mau menikah ataupun yang segera menikah. Yang penting persiapan itu perlu gitu. Dan jangan takut untuk menikah karena akan merasakan lebih nyaman, akan lebih itu ketika menikah. Pokoknya menikahlah. Dan teman-teman jangan lupa ini follow untuk High Counselor. Jadi High Counselor itu juga platform terbaru ya Teh. Platform baru kita juga di skopnya adalah dunia konseling. Karena kami juga di latar belakang konseling. Ada saya dengan istri. Jadi High Counselor ini juga kita baru-baru, bukan baru sih. Munculnya baru tapi kita udah punya pemikiran itu udah lama. Karena itu pentingnya untuk menampung, pentingnya. Jadi saya rasa teman-teman jangan merasa sendirilah untuk berkaitan khususnya bab pernikahan gitu. Nggak usah juga ragu-ragu untuk dibicarakan, nggak usah untuk ibaratnya sungkan-sungkan ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin itu Teh. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Ya, salam buat Debela. Amin. Salam untuk Mas Fahmi juga, salam untuk keluarga, sehat selalu. Semoga nanti bisa berjumpa lagi. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Teh, mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang semuanya yang sudah bergabung. Nanti bisa untuk cek di IG saya berkaitan dengan video ini tadi ataupun live-nya tadi. Oke Teh, terima kasih banyak. Ya, saya pamit Mas Sofian. Apabila ada salah kata, billahi visibilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti bisa untuk langsung cek di IG saya. Oke, saya akhiri.